Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan berbahagia. Sedangkan yang mengadakan aktivitas atau yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Terima kasih. Ini bahasa Ganyang Malaysia akhir-akhir ini mulai menggema lagi ya. Padahal bahasa Ganyang Malaysia itu kan tahun 60-an ya. Tapi ya karena terjadi di media sosial itu antara netizen Malaysia dengan Indonesia sering bergaduh kalau bahasa Malaysia. Nah, sementara Indonesia itu ya merasakan betapa amat sedih ya, yang mendalam atau luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia ya. Rakyat Indonesia sedih dan kecewa karena sebagian besar kaum Melayu dan raja-raja Melayu di Malaya lebih memilih berlindung pada penjajahan British. Nah, pengkhianatan dan sikap pengecut kaum Melayu Malaysia ini akan tetap terpatri pada sanubari rakyat Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia akan selalu melihat bahwa Malaysia tak lebih sebagai negara buatan penjajah British ya. Negara bonekanya Inggris. Raja-raja Melayu Malaysia tak lebih dari antek penjajah ya. Antek British, pemuja penjajah yang katanya kafir. Kalau orang Melayu Malaysia belum paham, cobalah datang ke Indonesia ya, dan cari tahu pengertian antek penjajah ya. Antek adalah kaki tangan penjajah ya. Itu adalah orang yang paling hina dina dan tidak bermartabat. Tak ada harganya ya di Indonesia. Jangan salahkan jika orang Indonesia begitu jijik lihat patung berwajah British di Kuala Lumpur ya. Orang Indonesia muntah lihat Melayu Malaysia itu menjadikan prajurit British jadi pahlawan. Jangan heran jika bangsa Indonesia selalu berharap kaum Melayu Malaysia itu berani melakukan revolusi dan menghancurkan institusi raja-raja Melayu Malaysia. Bagi kami, raja seperti itu tak ada gunanya lagi karena merendahkan harkat dan martabat. Karena mereka sebenarnya keturunan antek-antek penjajah. Tapi sebetulnya pula bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemaaf. Masalah Ganyang Malaysia di masa lalu itu mudahlah dilupakan, asalkan kaum Melayu Malaysia itu tak banyak tingkah yang terjadi. Malah sebaliknya, para profesor dan pemimpin Melayu Malaysia terlalu banyak cincong, banyak omong besar, dan sok jadi penguasa. Jadi dia merasa penguasa Nusantara. Mereka membuat dongeng Mahawangsa dan Melayu mencuri dan merampok budaya Indonesia. Pemimpin dan profesor Malaysia juga berani mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Itulah yang membuat luka lama justru kambuh lagi ya. Bangsa Indonesia menjadi marah karena bahasa Indonesia adalah identitas bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia itu sakral karena menjadi bahasa pemersatu, dan bahasa perjuangan tanpa bahasa Indonesia sulit membentuk bangsa Indonesia. Jadi kaum Melayu itu harus paham, kaum Malaysia itu harus paham bahasa Indonesia itu sangat dihormati dan dijunjung tinggi di bangsa Indonesia. Jadi kaum Melayu Malaysia seharusnya paham mengenai hal itu. Contoh Awang Sarian yang sok paling Melayu seharusnya paham mengenai hal ini. Kecuali jika Awang telah menjadi antek raja-raja Melayu sekaligus antek Barat yang ingin mengusik, yang ingin menghancurkan Indonesia. Jadi sekali lagi yang provokasi, yang bikin gaduh Malaysia dan Indonesia justru para profesor Malaysia sendiri.
mereka bukan profesor tapi telah menjadi provokator. Jika hal itu berkepanjangan, jangan salahkan ya, bila terjadi Ganyang Malaysia jilid kedua. Karena bangsa Indonesia lah bangsa yang berani. Dan saat ini kita masih dalam pembahasan pemilu. Jadi habis pemilu selesai, bangsa Indonesia akan kompak lagi. Dan jika Profesor Malaysia masih suka mengusik Indonesia, jangan salahkan kalau pemimpin Indonesia dan bangsa Indonesia bertindak lebih keras ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa kenapa ini bahasa muncul lagi ya, karena itu justru malah pemimpin-pemimpin sana yang mengawali. Dia mengklaim bahasa Indonesia ada bahasa Melayu, mengklaim seni-seni budaya banyak yang diklaim. Nah, dan ini kan sudah terbukti bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu terpisah. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu sudah diakui di UNESCO. Artinya sudah gak bisa diusir lagi. Melayu ya Melayu aja. Kalau Melayu di Indonesia adalah bahasa daerah ya. Justru yang punya Melayu itulah Indonesia di Sumatera sana, di Riau. Nah, jadi hal ini perlu dipahami terutama oleh pemimpin dan profesor dan raja-raja di Malaysia. Nah, sementara kalau kita lihat orang-orang Malaysia itu termakan propagandanya profesor-profesor Malaysia, sehingga dia diajak mimpi atau indah bahwa Malaysia terbesar. Padahal itu adalah untuk menutupi kelemahan-kelemahan bahasa Melayu sendiri. Kenapa? Karena bahasa Melayu di Malaysia itu nggak laku. Bahasa Melayu Malaysia itu dianggap bahasa kampung. Kalau di hotel-hotel di mana banyak cerita atau video yang mengatakan bahwa kalau pakai bahasa Melayu tidak dilayani karena itu dianggap bahasa kampung. Sangat menyedihkan ya. Bahasa di kampungnya sendiri, di negara sendiri malah dilecehkan sendiri. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia sangat sakral dan memang sebagai bahasa pemersatu. Beribu-ribu suku di Indonesia jadi bersatu. Nah, sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan profesor dan pemimpin Malaysia paham masalah bahasa Indonesia, dan mudah-mudahan juga rakyatnya bangkit merevolusi itu pemimpin-pemimpinnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.